Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, dalam pelajaran himpunan ada yang dikenal dengan diagram Venn. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat dan menggambar diagram Venn dalam permasalahan himpunan. Ya, kita langsung ke materinya. Ya, diagram Venn itu adalah gambar himpunan yang digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Ya, disebut diagram Venn karena dia diperkenalkan oleh seorang yang bernama John Venn. Kalau diperkenalkan oleh Sofyan berarti namanya diagram Sofyan. Ya, iya. Jadi ini John Venn memperkenalkan suatu diagram, maka disebut dengan diagram Venn. Jadi ada petunjuknya ya. Jadi ada aturan main di dalam menggambar diagram Venn ini. Yang pertama, himpunan semestanya digambarkan sebagai bentuknya sebagai persegi panjang atau kotak, di mana notasi S-nya diletakkan di sudut kiri bagian atas seperti ini ya. Ya, ini persegi panjang atau kotak ya. Jadi ini menyatakan wilayah himpunan semesta. Kemudian setiap himpunan dalam himpunan semesta itu ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kemudian diberi nama atau labelnya ya. Jadi himpunan itu diberi nama, misalnya himpunan A. Jadi ditulislah A, diletakkan di dekat kurva itu seperti ini. Jadi ini himpunan A, nama himpunannya ditulis di atas. Inilah kurva tertutup ya sebagai wilayah himpunan A. Kemudian setiap anggota himpunan ditempatkan dalam kurva tertutup tadi, kemudian diberi noktah atau tanda titik. Contoh seperti ini. Jadi anggota himpunan A yaitu A, I, U, E, O diletakkan di dalam kurva tertutup ini. Masing-masing anggota diberikan tanda noktah atau titik seperti ini ya. Jadi ini adalah aturan atau petunjuk di dalam menggambarkan sebuah diagram Venn atas sebuah himpunan ya. Kita lanjut aja. Dalam diagram Venn ini ada dikenal beberapa model ya. Yang pertama model dua himpunan yang sama ya. Anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Ditulis A sama dengan B. Jadi ada dua himpunan yang anggotanya sama, maka gambar diagram Venn-nya memiliki satu kurva saja. Seperti ini. Ya. Kurva himpunan A dan kurva himpunan B disatukan sebab anggotanya sama. Kita buat contoh ya. Diketahui himpunan semesta anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Kemudian himpunan A anggotanya adalah X, di mana X itu lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 11. Sedangkan X anggota bilangan prima. Ya, bilangan prima itu dinotasikan dengan huruf P ya, P kapital. Kemudian himpunan B anggotanya adalah X, di mana X itu lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 9. Sedangkan X anggota bilangan ganjil. Anda semua, baik himpunan A maupun himpunan B ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau kita nyatakan dengan mendaftarkan anggotanya, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Ya. Di sini ada himpunan A. Himpunan A itu adalah bilangan prima yang lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 11. Ya. Jadi kalau kita daftarkan anggota seperti ini, himpunan A. Ini adalah anggota himpunan A, kita daftarkan. Bilangan prima yang lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 11 ya. Lebih dari 2
kurang dari 11. Apa saja itu? Berarti 3, 5, 7. Ya. 11 tidak ikut sebab dia diminta kurang dari 11. Inilah anggota himpunan A. Bagaimana dengan himpunan B? Di situ dinyatakan himpunan B adalah bilangan ganjil yang lebih dari 1 tapi kurang dari 9. Berarti anggota himpunan B adalah 3, ya, dia lebih dari 1, bilangan ganjil ya. 5, 7. 9 tidak ikut sebab diminta dia yang kurang dari 9, bilangan ganjil yang kurang dari 9. Berarti himpunan B anggotanya hanya 3, 5 dan 7. Nah, ternyata di sini bisa kita lihat himpunan A maupun himpunan B memiliki anggota yang sama. Jadi kalau digambarkan diagram Venn-nya, kurvanya satu saja. Ya. Satu kurva ini sudah mewakili kedua himpunan yang sama ini. Letakkan di sini. Jangan lupa tanda noktahnya. 3. Ya, ini letaknya bebas di mana saja ya, selama berada di dalam kurva. 5, 7. Ya. Ingat, di sini ada himpunan semesta, ya. Himpunan semesta itu 1 sampai 10. Berarti 3, ya. 3, 5, dan 7 sudah diletakkan dalam kurva ini. Berarti sisanya di luar kurva, tetapi masih di dalam kotak, ya. Terserah. Misalnya di sini 1, kemudian 2, kemudian 3 sudah, berarti 4, 5 sudah, ya 6 di sini kita buat 6, 7 sudah, berarti 8 di sini, kemudian 9 dan 10. Jadi anggota himpunan semesta yang bukan anggota A dan B itu diletakkan di luar kurva, tetapi masih berada di dalam kotak semesta itu sendiri. Ya, inilah model pertama dari diagram Venn, ya, dua himpunan yang sama. Kita lanjut. Model kedua. Model kedua ini dua himpunan yang saling lepas. Maksudnya apa? Baik himpunan A maupun himpunan B, keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Ya, dituliskan seperti ini ya. Ini adalah notasi dari dua himpunan yang saling lepas, atau kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota yang sama. Dan kurvanya pun berpisah, maka disebut saling lepas. Ya. Contoh begini. Diketahui himpunan semesta 1 sampai 10, di mana himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, ya. Ya, ini bilangan genap ya berarti. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 3, 5, 7, 9. Lihat, anggota A dan B tidak ada yang sama. Jadi kalau tidak ada yang sama, maka kurvanya berpisah seperti ini. Jadi kita tinggal letakkan saja anggota-anggota ini sesuai dengan kurva himpunan masing-masing. Jadi 2 di sini. Ya, ini 2 di sini. Jangan lupa titiknya 2, kemudian 4, 6 dan 8. Sedangkan 3, 5, 7, 9 ada di kurva yang ini, ya. 3, 5, 7 dan 9. Nah, ingat, masih ada anggota himpunan semesta yang belum memiliki himpunan sendiri ya. Jadi di luar dari A dan B masih ada anggota himpunan semesta yang lain. Apa saja? 1, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 udah, berarti 1 dan 10 yang belum. Maka 1 dan 10 diletakkan di dua kurva ini, di luar dua kurva ini. Boleh di sini ya, 1, kemudian 10 boleh di sini. Ya. Jadi inilah model kedua dari dua himpunan yang saling lepas. Jadi kalau ada dua himpunan yang berbeda anggotanya, tidak ada yang sama, maka kurvanya berpisah seperti ini. Itu yang disebut dengan dua himpunan yang saling lepas. Oke, kita masuk ke model ketiga ya. Model ketiga adalah, ya ini model ketiga ya.
Model ketiga itu dua himpunan yang beririsan. Ini model ketiga. Kita coret ya. Model ketiga. Ya. Oke. Dua himpunan yang beririsan. Disebut beririsan kenapa? Jika ya kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Ditulis seperti ini, ya. Maka kurvanya seperti ini. Kurvanya kedua himpunan tersebut kurvanya saling berpotongan, ya. Nanti di tengah-tengah ini kita letakkan anggota yang sama. Kita buat contohnya seperti ini. Diketahui himpunan semesta anggotanya adalah 1 sampai dengan 10. Di mana himpunan A anggotanya adalah X. Di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan prima. Ya, ingat bilangan prima dinotasi dengan huruf P. Kemudian himpunan B anggotanya adalah X. X kurang dari atau sama dengan 10. Ya. Dan X itu anggota bilangan asli genap. Ya. Sekali lagi, baik A dan B, kedua himpunan ini di sini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jika kita nyatakan dengan mendaftarkan anggota, maka himpunan A menjadi seperti ini ya, ditulis. Apa saja anggotanya? Bilangan prima yang kurang dari 10 berarti 2, 3, 5, 7, 10 tidak ikut ya. Nah, jadi sampai 7 saja. 2, 3, 5, 7 ada 4 anggota. Kemudian himpunan B jika kita daftarkan anggotanya menjadi begini. Bilangan asli genap. Bilangan asli genap kurang dari atau sama dengan 10. Berarti bilang asli itu dimulai dari 1 ya. Tapi kita ambil yang genap. Berarti genap 2, 4, 6, 8, 10 ikut. Sebab di sini kurang dari atau sama dengan 10. Jadi 10 ikut ya. 10 ikut dalam anggota himpunan B. Nah, di sini Anda semua kita bisa lihat baik A dan B ya ternyata ada anggota himpunan yang sama ya. Ada anggota himpunan yang sama. Siapa itu? Adalah si 2 ya. Nah, 2 adalah anggota yang ada di himpunan A juga ada di himpunan B. Dengan begitu si 2 ini kita letakkan di sini. Nah, ini adalah wilayah bersama antara himpunan A maupun himpunan B. Maka sisanya adalah ya, dari masing-masing himpunan kita letakkan ya, di sini 3, 5, 7 kita letakkan di sini. Di wilayah si A, tapi bukan wilayah bersama. 3, 5, 7. Sedangkan sini 4, 6, 8, 10 terletakkan di kurva milik si B ya, tetapi di luar dari wilayah bersamanya. Sini 4, kemudian 6, 8, dan 10. Ingat lagi, anggota himpunan semesta yang lain ya. 2, 1, ya 1 bukan ada ya, berarti 1 di sini. Kita buat. Ya boleh di sini boleh. 1. Kemudian 2 sudah ada, 3 sudah ada, 4 sudah ada, 5 sudah ada, 6 sudah ada, 7, 8 sudah ada. 9 belum. Nah, di sini ya 9 ya. Boleh, dimanapun boleh sebenarnya. Kemudian si 10 sudah ada. Ya. Jadi inilah dia gambar diagram Venn dari dua himpunan yang memiliki anggota yang sama atau disebut dengan himpunan yang beririsan. Oke. Selanjutnya kita model keempat. Ya, ini model keempat ya, bukan model kedua. Ini kita coret lagi. Model keempat. Model keempat adalah himpunan bagian atau dikenal dengan istilah subset.
Bagaimana itu? Jika semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan A, maka ditulis ya seperti ini, dibaca himpunan B subset dari himpunan A. Jadi maksudnya adalah himpunan bagian ini, misalnya ya jika B, anggota B ini semua anggotanya juga merupakan anggota dari himpunan A. Berarti si B ini adalah subset dari A. Maka kurvanya seperti ini. Ya. Karena B bagian dari A, maka kurva B itu berada atau diletakkan di dalam kurva A. Kita buat contoh. Diketahui S, himpunan semesta 1 sampai dengan 10. Di mana himpunan A juga adalah anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan anggota himpunan B adalah 3, 5, 7, 9. Kalau kita perhatikan di sini, ya, semua anggota B, ya, anggota himpunan B itu ada di anggota himpunan A ya. Ini ada 3 di sini. Kemudian 5 di sini ada, 7 ada di sini, dan 9 ada di sini. Jadi 3, 5, 7, 9 juga merupakan anggota himpunan B. Atau semua anggota himpunan B berada pada anggota himpunan A. Maka di sini kalau kita buat diagram Venn-nya, jadi 3, 5, 7, 9 ini berada di kurva B, ya. 3, 5, 7, 9. Nah, jadi 3, 5, 7, 9 juga merupakan anggota himpunan A. Sehingga yang di sini, ya, di wilayah yang ini adalah anggota himpunan A selain dari 3, 5, 7, 9. Apa saja? Ada 2, kemudian ada 4, kemudian ada 6, dan ada 8. Nah, jangan lupakan himpunan semestanya, ya, yang bukan anggota A dan anggota B. Siapa saja? 1, ya, 2 sudah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah, 10 ya. Ada si 1 dan si 10 yang belum atau bukan anggota A maupun anggota B, tetapi masih anggota himpunan semesta. Jadi 1 dan 10 kita letakkan di luar kurva ini. Sini 1 boleh, kemudian sini 10. Ya. Demikianlah Anda semuanya, ada 4 model diagram Venn ya. Model pertama tadi adalah model himpunan yang sama, kemudian model kedua himpunan yang saling lepas, model ketiga adalah himpunan yang beririsan, keempat himpunan yang subset ya, himpunan bagian. Inilah ya beberapa model diagram Venn dan cara menggambar kemudian contoh-contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa juga mencari sumber-sumber yang lain atau berlatih dengan soal-soal yang ada pada buku-buku maupun dapat dicari juga di internet dan sebagainya. Anda semuanya, ya demikian video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.